miliaran nih kalau gue lihat nih kan. Karena gue pun juga tahu. Media sama elektronik untuk mempermudah para penambang di Indonesia lakukan transaksi jual beli. Ready and go, bos. Oke, siap. Itu kan udah ngomongin masalah kerja nih, bro. Iya. Ini yang pasti orang banyak tunggu-tunggu. Kenapa dia bisa dapet investor? Kalau kita ngomongin ya, bro, karena kan ini untuk latar belakang kalian semua ya, maksudnya viewer. Jadi gue ini direkrut sama si Bro Farel. Gue tuh lagi di rumah kan, misalnya lagi santai, lagi apa, tiba-tiba gue kenal sama Farel udah ya sebenarnya nggak terlalu lama-lama juga lah ya, baru-baru. Maksudnya kita kenal juga gara-gara gue punya temennya ini kenalin si Farel. Iya. Nah waktu kita pertama kali temu aja juga ya gimana lah ya, kayak ya gitu sebagai teman biasa lah. Terus out of nowhere gue dipanggil sama si Farel, bro, lu datang ke kantor ya? Nah, gue kaget tuh waktu gue suruh datang ke kantor tuh. Nah, kalau misalkan kita lihat dari latar belakang nih, bro, mungkin segi kalau ngomongin bisnis waktu lu bikin bikin perusahaan ini yang bisa gue bilang katakan sangat besar, yang bisa ini udah sampai miliaran nih kalau gue lihat nih kan. Karena gue pun juga tahu gue direkrut di sini. Nah, kalau misalkan dia dari segi kan pasti lu bukan kerja cari duit, dengan duit yang lu dapat lu bikin perusahaan ini, tapi mungkin ada hal yang lain ya, karena kebanyakan orang mikir kan bikin perusahaan yang sangat besar itu duit modalnya dari mana? Dari sendiri. Semua orang kebanyakan mikir begitu, bener gak? Bener. Nah tapi yang sebenarnya pengen gue bukain sih, maksudnya dari pengalaman yang gue ketemu orang, sebenarnya perusahaan besar tuh gak mungkin lu bisa berbuka sendiri. Iya. Iya. Bener. Nah yang lu buka ini pasti ada dari investor. Yes. Bener ya. Jadi yang gue pengen simpulkan tuh perusahaan yang ini tuh investor lu banyak nih, bro. Iya. Investor lu bisa at least bisa meyakinkan banyak orang yang besar ini. Iya. Gue aja tahu nih ada list berapa orang investor yang mau invest ke Farel untuk bikin PT Media ini. Nah dari lu kerja, gue juga tahu lu cerita-cerita kalau lu ternyata orang IT tapi lu mau berbuka suara. Iya. Nah itu trik-trik, maksudnya kayak jadi salah satu faktor penambah. Nah kira-kira faktor penambah lu IT tapi lu terbuka orangnya. Kenapa itu? Jarang banget ada ketemu IT yang terbuka. Iya, soalnya kan gini ya, kalau kita lihat ya kebanyakan ya orang IT itu ya kepribadiannya introvert gitulah. Iya. Ini gue bukan ngejudge, bukan apa, enggak ya, enggak. Tapi mostly. Iya, mostly, dan ini gue ada contoh nyata ya, teman-teman gue yang ada base-nya IT kebanyakan seperti itu ya. Jadi kenapa sih gue mau buka suara gitu loh? Soalnya gini, lu kalau misalkan diem-dieman, maksudnya kayak kaku, diem-dieman, gak berani mengeluarkan pendapat, gak berani ngomong ke ini, pasti tuh tim-tim lu tuh lu gak akan tahu. Misalkan lu kerja di perusahaan nih, lu let's say perusahaan ini tuh lagi mau ngelawan suatu promo, suatu campaign gitu misalkan. Nah terus lu disuruh kumpul nih yuk meetingnya kita bahas ini yuk. Nah kalau lu diem-diem doang, lu nggak ngasih ide lu nggak ngasih pendapat lu, ya orang mana mau. Apalagi kalau misalkan lu tuh sebagai pemimpin gitu loh. Kalau lu sebagai pemimpin, lu tuh harus berani buka suara. Lu tuh jangan jangan mikir gimana ya, jangan mikir oh nanti gini, jangan. Lu buka suara, lu utarakan pendapat lu. Tapi pendapat lu tuh jangan one sided gitu loh. Pendapat lu tuh setidaknya harus bisa meyakinkan semuanya gitu loh. Nah, kadang itu gue kalau rapat sama tim media gue tuh selalu kayak nanya ke mereka pendapat mereka tuh masing-masing mereka tuh gimana gitu loh. Jadi bukan dari gue doang gitu, tapi dari teman-teman yang lain. Karena pun lu juga pernah bekerja di dalam satu tim. Iya. Dan lu waktu kerja di dalam tim itu juga lu orangnya sangat, bisa dibilang sangat penuh dengan semangat untuk ngobrol, udah kasih tahu pendapat lu seperti apa. Betul. Dan dari situ orang-orang juga bisa ngelihat ya kalau misalkan lu tuh orang yang bisa memimpin gitu. Makanya nggak wonder kalau misalkan gue lihat sih untuk meyakinkan orang-orang investor itu nggak mungkin dia nginvest sama orang yang diem-diem. Dia akan nginvest sama orang tuh yang akan penuh dengan kreatif, penuh dengan ide, penuh dengan
apa ya namanya ya, potensial yang bisa dilakukan gitu. Jadi bisa meyakinkan mereka untuk bisa menaruh uang di lu gitu loh bro. Nah, cerita dikit sih bro. Investor tuh lu kenapa perkenalan saat lu kenapa bisa dapat investor, kenapa bisa meyakinkan investor ini, dan siapa aja orang yang lebih baik invest, kayak termasuk gua aja bisa dibilang ada invest sedikit lah di sini gitu loh. Dan ya oke, dari lu juga ada beberapa yang lu dari uang lu, maksudnya dari elunya sendiri juga ada invest, tapi mostly ada orang-orang dari faktor luar nih. Gimana lu bisa meyakinkan mereka untuk membuat project ini dan mereka percaya gitu. Visi misi perusahaan ini dulu deh, apa kira-kira? Jadi yang lu buat visi misinya nih ya. Visinya pertama, kita tuh mau mewujudkan media informasi yang up to date tentang dunia pertambangan nikel di Indonesia sama internasional. Nah, yang kedua, visi perusahaan ini tuh kita mau kita mau mewujudkan suatu platform media, platform elektronik untuk mempermudah para penambang di Indonesia lakukan transaksi jual beli. Nah, jadi karena gue jelaskan visi itu, terus gue juga jelaskan keuntungannya gimana. Misalkan media cetak, sekarang kalau kita lihat kebanyakan orang pada pakai HP semua, benar ya? Tapi nggak semua orang begitu. Kebanyakan orang itu lebih pilih, tolong print dong, tolong beli buku ini dong, buku ini gue cari di mana ya? Nah, itu kan lebih gimana ya? Lebih bakal meyakinkan orang gitu loh. Nah, terus abis itu juga yang dua, media TV sama podcast. Kenapa sih gue pakai ide itu? Pertama, untuk media TV ya biar kita bisa memberitakan secara up to date gitulah tentang dunia nikel, tapi ya secara visual gitu loh. Kan kalau cetak kan teks ya, kita visual. Terus kenapa gue nge-launch podcast? Soalnya gini, di podcast itu kita bukan cuma ngobrol-ngobrol santai biasa doang. Kita tuh juga bisa dapat ilmu banyak. Gua berani ngomong di depan publik, berani berkomunikasi secara luas gitu di publik itu. Belajar dari mana? Podcast. Emang jadi, iya, jadi tuh emang semuanya tuh lu tuh butuh gimana ya? Lu tuh harus mau belajar terus gitu loh. Iya. Terus gimana caranya gue bisa dapat investor segitu banyak? Pertama, simple. Yang tadi gue bilang first impression. First impression. Penting, sepenting-pentingnya itu. Bener, gue berani jamin. Itu kalau lu udah bisa ngasih first impression dari secara penampilan dengan baik dan rapi, investor bakal bisa ngeliat, wih gila nih orang serius banget nih. Rapi nih kayak nih orang jabat tinggi nih. Habis itu lu juga jelaskan visi misi dari let's say usaha yang lo mau bangun lah, gitulah. Kayak misalkan ada usaha lo mau bikin restoran apa sih, terus jelasin tuh ke mereka tuh. Tapi dengan jelas. And then yang ketiga, ini menurut gue pribadi ya, lo bikin dulu prototype dari project yang mau lo launch, lo kasih lihat ke mereka. Oh nanti hasilnya gini. Nanti jadinya gini. Tapi masih ada perubahan. Ini baru prototype-nya. Gitu. Emang nggak mudah, sebenarnya nggak mudah. Cuman kalau kita ada tekad. Ready and go, bos.